Yo guys, The Experience Real, Arif Real. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Arif Real. Dan terima kasih buat sudah menonton. Ini adalah konten pertama Arif Real. Kita buka dulu sesi video pertama ini. Konten pertama ini gue buka dulu dengan sesi Wood Talk. Nah, jadi karena ini ada video pertama gue, jadi sebagai pembuka, kita langsung buka sesi aja gitu loh, sesi konten. Dan di konten kali ini namanya gue kasih nama Wood Talk. Wood Talk itu apa sih? Nah, sebelum melanjutkan, Wood Talk itu apa? Biar kasihan gue start kita, biar nggak nunggu. Jadi langsung aja gue kenalin. Kita ada narasumber hari ini. Ini adalah Kak Arya Arif. Halo Kak Arya Arif. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masih kurang enak badan sih, tapi kayak ya gitu lah. Kurang enak badan gitu ya? Kenapa Ya, kira-kira? kurang fit aja. Di sini kan hujan terus ya. Gitu. Di sini aja. Oke. Iya. Stay safe aja sih. Semoga diberikan kesehatan terus. Amin. Makasih. Kira kurang asupan PUBG ya? Enggak. Soalnya dilihat Kak Arya Arif guys, dia itu adalah dia banyak usianya guys. Gue bingung mau bilang only apa. Dia kalau nggak ngepost Fritzy, Hilary Abigail, kalau nggak dua itu iya Jia. Udah. Ya sebenarnya 3 itu aja sih udah cukup. 3 itu aja nggak cukup. Belum, soalnya masih belum ada itu sih. PUBG dari Gen 14. Enggak, emang sengaja cuma 3 doang. Dan nanti aku jelasin deh kenapa 3. Boleh. Oke. Itu kan tadi belum dijelasin juga ya Wood Talk itu apa. Jadi guys, Wood Talk itu adalah video konten yang gue buat khusus buat teman-teman yang mungkin mau bercerita dan juga menceritakan pengalamannya selama ngidol. Jadi otak JKT48 gitu. Jadi kita bakal ngobrol bareng, seru-seruan bareng. Kalau perlu habis ini ada gamenya juga. Jadi kita bakal seru-seruan bareng. Kita bakal cari ilmu juga bareng, karena ya pastinya ada yang lebih sepuh daripada gue guys ya. Oke, jadi Arya Arif gimana ya? Gue manggilnya only apa nih? Kalau only di Mepet seperti itu serius. Nggak ganti-ganti, nggak pernah ganti. Dari awal dia muncul sampai sekarang tuh dia terus. Dari awal muncul sampai sekarang dia terus. Rinci terus, nggak pernah ganti. Maybe next time gantinya. Nggak, karena dia bikin gue balik lagi ke sini. Oh, jadi nggak mungkin. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dulu Kak Arif dari mana? Gue juga belum tahu guys, Kak Arif dari mana guys. Ya perkenalkan ya, nama gue tuh Arif ya. Terus tinggalnya tuh di daerah Jakarta. Ya, di daerah Jakarta. Kebetulan dia masuk anggota Frigipos lah. Gitu. Apa? Ada masuk ke anggota Frigipos lah, kan Kak Wawan juga sama nih, dia yang dengerin orang Frigipos juga. Oke. Iya guys. Jadi gini guys, tunggu guys. Ada sedikit cerita dari gue guys. Gue baru tahu kalau dia admin kayak termasuk bandwidth juga. Karena beberapa kemarin tuh sering banget ngepost kegiatan fanbase juga. Setiap bukber perasaan masuk mulu dia. Bukber apa tuh? Bukber Fritzy Force. Dia juga hilarious dilihat-lihatnya. Kalau hilarious kemarin ada agenda lah. Ada suatu agenda buat kedepannya gitu.
sebenarnya nanti sih bakal kelihatan agendanya apa. Nyatanya nanti. Soalnya anaknya juga udah sering kan foto sama diri juga kan. Ya Iya. ditunggu aja agendanya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, mungkin Kak Arya boleh cerita dulu nih, gimana sih kok bisa seneng sama kenal JKT48? Sebenarnya kenal dari mana dan gimana ceritanya? Oke, kalau kenal sebenarnya tuh sebenarnya udah lama ya, di 2015. Ya, 2015, 2016, 2017 berhenti. Kalau nggak salah ya. 2000 berapa? 2017 berhenti. Oh, Berhenti karena udah bosan, terus juga udah walaupun di situ waktu itu masih ada OSI ya. Gue dulu OSI gue itu Heranda sama Gracia masih ada dulu gitu. Terus sempat pensiun, sempat nggak main X, sempat nggak apply. Pokoknya tuh balik lagi tuh di 2023 pas saat dengar Friji mau masuk ke JKT. Gue benar-benar langsung balik karena Friji doang, bukan karena JKT. Kok bisa Nafrizi tiba-tiba langsung balik? Ya karena gue waktu itu sempat follow akun IG-nya Friji kan yang lama, yang sebelumnya sekarang. Nah dia tuh pernah bikin voting yang dimana mau masuk JKT apa tidak. Terus dalam hati gue menarik nih di bocah apply ini gitu. Kayak gitu sebenarnya. Berarti sebelum Frizi masuk juga udah fans ya? Udah follow sama si Frizi-nya udah follow, udah ngikutin dari IGT, udah ngikutin. Oke. Kalau pertama kali yang ngajakin ke Arya buat buat yang kenalin JKT48 lah, kenalnya dari mana? Sebenarnya gua itu ngikutin budaya Jepang tadinya, terus ngikutin AKB-nya, terus ternyata baru tahu ada JKT-nya gitu. Nah terus ya karena ada temennya bareng-bareng gitu waktu itu, teman sekolah, jadi ya bareng-bareng aja gitu buat kesananya gitu. Nggak ada ngajak-ngajakan sih, nggak ada sih. Emang dulu sehobi tentang Jepangan sih lebih tepatnya ya. Makanya tentang Jepang tuh maksudnya bukan wibu ya, lebih ke apa ya, lebih ke budayanya, terus kayak manganya, kayak pakai endingnya, semuanya lah gitu, ikutin semua soalnya. Suka yang kultur Jepang gitu lah. Betul, suka sama kultur Jepang. Terus juga tahu di Jepang ternyata ada AKB kan. Jadi ngikutin juga tuh AKB dulu tuh ngikutin pas zamannya Yurina, Ayuyu, Sui, semuanya lah sempat ngikutin. Sepuh, beri hormat sepuh guys. Enggak sepuh banget, ada yang lebih sepuh. Maksudnya gue cuma ngikutin hanya di informasinya aja gitu, cuma di media aja, nggak ngikutin secara voting, nggak secara support, itu enggak. Cuma lihat oh dia di sini ya, oh dia sini, gitu doang. Dengerin lagunya udah gitu doang, nggak ngikutin sampai VC, sampai ke AKB-nya, sampai nonton teater atau apa tuh nggak pernah sama sekali. Tapi seandainya ada kesempatan, pengen nggak VC sekarang sama AKB gitu? Aduh, kalau sekarang nggak begitu kenal sih sama orang-orangnya, jadi kayak nggak deh gitu. Terus juga dia nggak kenal, karena nggak kenal, jadi nggak ngerasa worth it gitu. Nah gimana kalau VC emang bisa bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau apa gitu? Ya, nah itu makanya kalau kita pakai bahasa Inggris ya tentu ngerti kan gitu. Iya sih, kita ngobrol sama member Jepang guys, terus nggak tahu bahasa Jepang, terus tiba-tiba munculnya langsung
Atakae. Iya, itulah pokoknya intinya. Oke. eh Lagi berarti tadi bilangnya bisa balik ke JKT lagi kan gara-gara Fritzy. Apa Fritzy? Selain bilang kalau sebelum itu udah ngefans, sebelum itu apa sih yang tertarik dari Fritzy gitu loh? Oke. Mungkin gue bisa bilang gue mengikutinya dia sejak dia audisi kali ya. Sejak dia audisi live gitu. Jadi gue melihat wah ini orang menarik ya, terus juga lucu gitu, dengan yang gimana tuh gue dulu sempat ngikutin sulap juga selain Fritzy ya, maksudnya kalau pas zaman Deddy Corbuzier sulap gue ngikutin juga, tapi gue ngeliat Deddy Corbuzier kan agak begitu menegangkan ya sulap-sulapnya ya, kayak Debian pokoknya ngikutin aja, cuma hanya menonton aja lah gitu, nggak mengikuti banget sampai bisa sulap gitu, enggak, cuma menikmati aja hiburan sulapnya. Nah tapi pas lihat Fritzy sulap kayak ini beda nih cara dia buat ngedeliver sulapnya dia gitu sih. Om gue fans Fritzy juga tahu. Oh masa serius? Iya, gue kan dia kan suka nonton YouTube juga gitu yang bakat Indonesian Got Talent. Iya. Nah terus sebelum Fritzy masuk, cuma rumor-rumornya aja tuh yang bilang Fritzy masuk JKT itu. Om gue itu lagi lagi kenceng-kencengnya nonton Fritzy. Terus kan waktu udah promosi ya. Iya. Gue kan nonton JKT48 di samping om gue pernah kan waktu itu. Oke. Dia lihat HP gue. Itu siapa kok kenal? Ini Fritzy, tukang sulap di Indonesian Got Talent. Dia kaget. Terus gue kabar mau jadi wota nggak? Terus? Ya enggak sih. Ya orangnya udah tua juga, udah punya istri. Ya sebenarnya nggak harus apa ya bahasanya, kita bilang fans jadi fansnya Fritzy, tapi nggak harus jadi fans JKT gitu. Iya sih, kalau gua gitu ya. Tapi selain Fritzy berarti kan Fritzy termasuk Oshi juga ya. Tuh. Selain Fritzy, selain Lily dan selain Jia, dan ada lagi? Nggak ada sama sekali. Kalau Oshimen-nya nggak ada, udah 3 itu aja. Cukup 3 itu. Dan tiga itu punya cerita masing-masing. Wah ini nih, ceritakan Sung Sepuh. Kalau dari mana dulu? Yang Lily, gue fans only Lily guys. Oke, kalau Lily sebenarnya Lily itu agak unik sih. Jujur agak unik gue sama Lily. Gue itu pertama gue nggak kenal sama Lily. Terus waktu itu gue nonton Shonichi Aita katanya Gen 12 gitu, yang dimana tentu abis itu minggu depannya nonton lagi, ternyata dapat tusuk. Nah dapat tusuknya tusuk Lily. Berarti langsung ke teater gitu ya? Apa? Shonichi nonton teater, langsung nonton teater gimana sih? Jadi lihat show-nya langsung di teater gitu kan? Iya, waktu pas Shonichi kan itu nggak ada roulette kan. Pas minggu depannya gue dapat roulette yang dimana dengan show yang sama, Aita Kata. Nah itu gue langsung dapat roulette-nya Lily. Jujur gue gak kenal waktu itu, gak kenal siapa nih Lily, gue gak ngikutin kan, soalnya kan yang gue tahu Gen 12 nya cuma Fritzy doang. Selain Fritzy gue gak kenal, jujur. Nah terus pas di sana, pas udah dapat roulette-nya udah masuk, dapat tuh Lily. Kesan pertama yang gue kaget itu adalah Lily ngenalin dirinya
ke gua, yang dimana belum tentu semua member tuh kayak gitu. Dan itulah membuat gua jadi kayak, wah ini orang beda nih gitu. Dia tuh mendalinnya tuh kayak gini. Contoh kayak kan gua datang nih, tapi nggak datang Terus Lili, terus kata Lili tuh, halo kak, nama kakak siapa? Gue langsung diem karena kaget ditanya nama. Ditanya, ya langsung diam, langsung kaget karena nggak pernah nih ngerasain kayak gitu ditanyain nama sama member gitu. Karena dulu sebelumnya pernah ngobrol sama siapa, misalnya pernah tusuk sama Marsha sama Ola itu kan, tapi nggak pernah ditanyain nama gitu. Nah ini pertama kali orang yang nanya nama, member pertama kali yang nanya nama ke gua. Terus gua kayak terkesan kayak menarik nih, terus bilang, oh aku hari-hari juga gitu. Terus si Lili dengan lancar aja ngomong, aku Lili kak, dari generasi 12, salam kenal ya kak, kakak mau pose apa gitu. Dia bilang gitu, langsung tuh wah doasi gua deh gitu. Dari situ gua dari situ gue kayak udah gue nambah gitu ke gue. Nah itu sih kesannya ya, kesan pertama kali itu kayak, oh ini orang menarik gitu. Jadi kayak, oh ya udah. Oke, emang menarik sih Lili guys. Siapa sih yang nggak tertarik sama Lili guys? Karena nggak semua member kayak gitu. Dari pengalaman dari pengalaman gue lihat ya, itu nggak pernah kayak gitu. Selain Lili, friendly banget. Friendly banget ya. Bahkan ya harusnya semua orang setuju nggak sih kayak dibilang Lili itu member yang paling atraktif banget sama fans. Lili itu terbuka banget sama fans, jadi kayak fans kayak apapun dilakukan fans itu pasti tetap di approve sama Lili, tetap dikasih apa ya, kayak bisa dibilang kayak sikap positif sama dia, kayak kemarin-kemarin ya waktu apresiasi kan banyak tuh apresiasi itu dibaca semua sama Lili. Iya betul. Dan beneran dibacain, bahkan pernah dibacain waktu live guys. Gila sih. Kalau Gia nih kenapa nih? Kalau Gia itu sebenarnya sebelum Gia kenalan. Fun fact, gue dulu sebelumnya kenala. Iya kenala dulu tadinya. Nah kenapa Nala? Karena menurut gue dia member yang oke lah gitu buat MC-nya. Terus juga gue kenapa tertarik kenala itu karena dia itu orangnya to the point dan jujur, belak-belakan lah biasa. Ibarat kata kalau seandainya kan lu bau ya beneran bau, dia nggak pernah bohong, nggak pernah bullshit lah gitu. Nah, gue suka lah dengan Nala tuh dulu kayak gitu. Tapi karena apa ya, karena ada satu dan lain hal ya, terus waktu itu gue sempat apply yang dimana gue kira tuh ada Nala kan, Show Pajama waktu itu, gue kira ada Nala karena gue tipikal orang yang ngapain nggak lihat membernya gitu, udah apply aja gitu, mau ada Fritzy atau ada Lili gue apply aja gitu. Nah gue nggak ngeliat gitu, ternyata nggak ada Lili, nggak ada Fritzy, nggak ada Nala juga waktu itu, ternyata ada Gia lagi Sonichi. Nah dari situlah gue langsung melihat kayak, oh Gia ternyata bagus juga ya DC waktu itu, maksudnya waktu pas lagi Sonichi dan dia ya kayak, menarik ya gitu dia gitu waktu pas awal ya. Terus itu udah tuh karena waktu itu karena bertepatan sama mau ngurus STS-nya Fritzy ya, jadi gue fokus STS-nya Fritzy dulu, nggak sempet tuh ke mana ke Gia dulu gitu atau ngapain ngikutin Gia tuh gue nggak sempet lah, cuma by sosmed aja ngikutinnya, nggak ngikutin PC, nggak ngikutin apa nge-reply atau apa, cuma lihat-lihat akunnya aja. Kalau lagi sempet nge-stalking, kalau enggak ya udah gitu ya, soalnya ngurus SPS kan waktu itu. Oke, di sekitar bulan
April apa Maret ya, gue lupa deh Sonichi-nya ya, aja tuh. Pokoknya singkat cerita gue kayak ngerasa soalnya dia itu kalau seandainya kan belum reply nih, dia tuh kadang suka nge-lag gitu, nge-lag abis itu unlag lagi, itu tandanya dia suka sama postingan dulu dia tuh kayak gitu. Nah menurut gue kayak menarik ya gitu dia dibandingkan kala gitu waktu itu bandingan gue, jadi kayak oh ya udahlah dia aja gitu. Dan kebetulan emang gue tuh niatnya mau nyari postingan Islam gitu yang seagama gitu, karena juga udah beda nih agamanya nih beda. Nah makanya yang ibarat kata nih nggak relate nih sama gua gitu. Nah makanya mau nyari yang seagama biar bisa relate gitu. Ibarat kata kita mau ngapain atau ceritanya dia ngeluh cerita atau apa tuh relate gitu. Soalnya kalau dia misalkan dari dua orang ini yang ngeluh cerita atau apa kan nggak relate ya ke kita ya, maksudnya nih dia kayak gini emang ada ya gitu kan kita nggak tahu gitu, makanya nggak relate gitu. Nah makanya gue emang sengaja nyari satu yang dimana tuh Islam gitu, emang sengaja. Nah kecantol lah dia gitu. Oke. Nah pertama pas VC itu adalah di bulan Oktober kan, di bulan Oktober kalau nggak salah gue VC pertama kali sama dia Oktober 2025 ya. 2025. Iya, Oktober 2025 gue VC sama dia tuh gue kaget. Dia tuh bilang kayak gini, kakak akhirnya VC sama aku, dia bilang gitu. Hah? Gue kaget dong. Emang kamu kenal aku? Gitu kan. Kenal kakak yang suka nge-reply aku tungguin tau kakak VC gitu kata dia. Damn, ditungguin gak tuh? Makanya kayak gitu ya gitu, ditungguin ya udah aku terus dia bilang aku seneng kakak VC akhirnya ini apa namanya salah benar ya kakak ini kan Sonichi kan. Iya aku Sonichi gitu. Iya dia salah kenal ya kak aku terus ya kak gitu. Udah tuh habis itu menarik ya dia gitu maksudnya, karena balik lagi nih lu nggak reply yang ibarat kata gue waktu itu pernah ngeposting nggak pernah waktu itu ngeposting tentang minuman kopi sama kopi americano sama Red Bull. Waktu itu nggak nge-tag dia karena dia suka dia like, habis itu dia unlike lagi. Tapi nah itu dia tuh kayak gitu ibarat kata dia kalau lewat TL nih kalau dia menarik nih buat dia tuh pasti like atau unlike lagi. Itu cara dia buat kayak nandain kalau ini dia suka loh gitu. Gitu. Tapi emang nggak ada riwayatnya ya balik lagi harus unlike juga kan. Riwayatnya cuma di notifikasi doang, di notifikasi HP. Kalau di notifikasi detail udah hilang. When ditungguin Oshi guys. Nah itu enggak waktu itu belum jadi Oshi, maksudnya belum ya bahasanya ya belum terlalu instan, baru kenalan aja. Tapi pas kesini tuh kayak dia kayak mancing, tapi tetap aja gue OC-nya mah tetap Ricci, mau gimana pun tetap Ricci. Tapi ya balik lagi gitu. Tapi karena gue kesini di Ricci itu sebagai pengurus ya, gue nggak mau yang namanya itu pengurus nyari warung di membernya sendiri, gue nggak mau. Apalagi kan banyak yang bilang tuh udah jadi pengurus masih aja nyari warung gitu. Nah itu gue gak mau juga kayak gitu, makanya gue lebih baik mencari warung di orang lain daripada di Fiksi gitu. Oke. Tujuannya sih itu sebenarnya. Oke. Tapi sebenarnya kalau disuruh pilih satu nih di antara tiga itu, Jia kira-kira mau pilih siapa? Dia mau siapa maksudnya? Di antara Lili, Fritzi, dan juga Gia, seandainya suruh pilih satu yang paling lu demen, milih siapa? Demen. Yang paling gue demen sebenarnya Fritzi sih. Mau dia gimana pun dia lucu, tapi dia pinter kan,
Ya, dia bisa dibilang wanita idaman sih. Banyak pria karena yang gue lihat apa ya, dia berpotensi jadi wanita karir yang sukses nanti ke depannya. Itu sih yang gue lihat sih. Oke. Kalau di ini ya, ini kita konteksnya suka ya, maksudnya sekedar suka aja gitu ya. Tapi kalau seandainya kan pengen support, ya gue support dia, karena menurut gue Frizi nggak butuh disupport, dia tuh butuh kita bantu, kita bantu dia tuh, ibarat kata kita dorong dia. Iya, dorong dia lagi gitu. Kalau si dia ini benar-benar dia nggak tahu apa-apa gitu, bedanya situ. Jadi menurut gua kayak kenapa dia ya karena fansnya dikit gitu kan, lebih dikit daripada Frizi. Gua pun juga sempat ngomong ke Frizi gitu, dan dimana gua tuh sempat bilang jangan ngeluar gua gitu, kalau lu gitu, berkata ini nggak ngomong kayak lu gua ya ke Frizi ya, coba bilangnya kayak sih, kamu kalau seandainya ke aku bilang gitu, jangan luar aku, luar yang lain lagi yang membutuhkan, gue bilang gitu di surat. Di surat? Iya, di surat ya, di surat ya, ngirim surat gitu kan bisa. Sekarang juga bisa sih, sekarang bisa. Oke. Kan katanya karya juga masuk Frizi Force nih. Udah dari kapan sih masuk Frizi Force? Masuk Frizi Force dari kapan? Dari awal. Udah. Dari awal adanya. Iya, dari awal adanya Frizi Force. Karena dulu Frizi Force bukan gue yang buat, bukan gue yang ngurus gitu. Jadi gue gabung aja gitu jadi anggota waktu itu. Ya, itu pas 18 November 2023 gue gabung. Ingat banget. Frizi Force ada langsung join gitu? Langsung join waktu itu. Dan langsung keterima? Iya, langsung keterima sih. Nggak tahu, bingung juga sih, tapi langsung terima. Waktu itu belum Cendlu, belum biasa-biasa aja. Maksudnya kayak ya mungkin kayak Mas Ali, kayak biasa aja, followers berapa gitu dulu. Biasa aja gitu. Kalau sekarang Cendlu buat ngeramein ini sih. Ngeramein member aja. Lanjut. Nah, kita coba This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. alihkan fokus JKT48 nih, biar nggak salting sendiri membayangkan kenangan. Oke, lanjut. Coba gue dari dia dengar ceritanya kayak kenalan sama Ili, gue dalam hati yes ya, banyak ya. Gue dalam hati jangankan kenal guys, jangan kenalan guys, gue VC Lily aja susah banget, gila. VC Lily susah banget, kalau nggak pakai joki susah sih. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya buat Karya nih. Ada setlist favorit ya? Setlist favorit ya. Sebenarnya setlist favorit gue sebenarnya TWT dari dulu TWT ada ya, karena TWT itu ya, TWT itu kan dibawa sama Gen 3 kan, full Gen 3 gitu. Waktu itu Gen 3 naik member inti jadi tim T, gue ngikutin TWT, dan itu menurut gue setlist yang paling oke buat gue. Kenapa? Energi satu, terus juga apa ya, dance-nya rumit gitu. Menurut gue kayak menarik gitu setlist ini gitu.
selain itu gue suka sama dari Karotamini Kenapa? tim J dari Karotamini DT. Oh, kalau Gitu. dulu sistem timnya jadi di bawah doang kan? Iya pakai grup, ya pakai grup. Sekarang kan Dream Love Passion. Seandainya Kenapa? Halo. Kekik siapa? kenapa? Kekik kenapa? Kekik tiba-tiba keluar sendiri, kocak. Oh, Untung di record. ya udah lanjut. Oke, lanjut. Tadi apa ya? Oke, berarti kalau sistem tim kan satu setlist untuk satu grup kan. Kayak sekarang kan Love Passion. Sekarang kalau kata gue sekarang mungkin iya bakal nerapin sama kayak dulu. Karena yang gue dengar pengumumannya ya yang di teater tuh setiap tanggalnya tuh ada tuh tanggal Love itu kapan openingnya, terus yang lain juga kapan gitu. Tapi bingung Gitu. seandainya nih TWT untuk minggu pertama dibawain Dream, terus minggu kedua dibawain Passion, kira-kira bisa ada kayak gitu gak? Apa? Adanya kayak TWT nih untuk minggu pertama dapetin Dream atau dapetin Dream, terus minggu keduanya dibawain Passion, ada nggak kira-kira kayak gitu? Pokoknya sih yang gue dengar tuh katanya tuh setiap tim bakal ada setlist masing-masing baru. Nah makanya ditunggu aja. Apakah tidak memakai setlist sebelumnya ya? Berarti FKJ ada dong. Kalau itu kurang tahu sih, jujur gue kurang tahu. Lihat aja nanti. Soalnya kan fans-fans juga banyak nyambungnya ke setlist itu doang gitu loh, seandainya gimana gitu loh. Kan sukanya TWT ada lagu favorit, ada unit song favorit ya? Apa tuh? Unit song favorit. Agak rumit sih sebenarnya. Kebetulan gue suka Wimbledon sih, nggak tahu kenapa. Kenapa? Wimbledon sama Glory Days. Aduh, pernah dengar cuma lupa. Wimbledon itu di TWT, sama Glory Days itu di TWT. Coba nyanyiin, coba. Ya itu apa yang senternya Friji, masa lupa. Aku kan sendiri juga jarang nonton teater ya, nonton streaming aja jarang gitu. Tonton aja di YouTube ada kok yang senternya Friji. Sebenarnya gue tuh kenapa suka Wimbledon karena dulu tuh sempat suka sama si Safira Angel, ex-member Gen 3. Dia tuh orangnya pria banget sumpah di setlist ya, di unit song itu. Karena dia unit songnya situ. Gitu. Ida kalau unit song selain TWT deh, ada nggak unit song favorit selain di TWT? Yang saat ini, yang baru-baru ini apa yang mana? Yang mana aja, mungkin yang dulu pokoknya selain TWT, selain di setlist Teo Tsunagi. Kalau setlist aktif aja kali ya. Kenapa? Yang setlist aktif aja kali ya. Ya boleh. Setlist aktif kayak pajama deh.
Pajama itu gue suka sama lagu itu Jonjusugi. Gak tau kenapa. Kayak Apa? suka Yang apa? Jonjusugi. Pajama. Itu artinya Indonya apa lagu lupa. Kalau Yang ngapalin Indonya. Prinsip cinta suci kalau nggak salah. Oh, prinsip itu nggak sih? Oh, itu enggak sih yang maafkan aku itu enggak sih? Iya, maafkan aku kita tepat. Sumpah kepada prinsip perasaan. Iya Itu. Itu wah enak banget emang sih. Karena di situ yang suaranya bagus-bagus aja kalau menurut gua ya. Sorry gitu. Maksudnya yang kayak Arali kan di situ. Terus Mikaela di situ yang suaranya bagus gitu menurut gua. Kayaknya di situ gitu. Kayak Gia di situ, Nala di situ. Erin di situ. Ya kan. Lagi, gue jadi inget lagi udah lama nggak denger Teosuna. Apa sih? Jinjosugi. Iya. Enak emang lagunya guys. Selain itu, ya aktif apa? mungkin Yang Ramune ya. Top 5 coba sebutkan top 5 lagu JKT48. Oke, pertama Glory Days, Wimbledon, terus Jonjusugi, terus Kagami, terus sama Cross. Iya, sama Cross. Cross. Aduh, lagu itu saya tahu. Saya tahu mendengarnya. Udah. Yang beda sedikit, cuman lumayan sih. Ada 5 itu cukup. Seandainya Jano Arc gitu. Jan of the Arc. Itu Kagami kan Jan of the Arc. Oh, disebutnya Kagami. Gue tahu. Iya. Gue tambah. Oke. Lagu udah, kita ke event nih. Event pertama ke Arya apa sih? Event idol. Event yang kayak show pertama yang didatengin. Selama ngidol ya. Handshake pernah 2014 kalau nggak salah. Iya. Handshake-nya doang apa? Iya, handshake-nya doang sama Haruka. Oh, handshake itu bukannya kayak di teater? Enggak, di event. Oh, jadi ada eventnya sendiri. Ada eventnya sendiri sama kayak meet and greet. Meet and greet itu pengganti HS sebenarnya. Handshake event. Oh, dan kalau mau member tertentu mesti war juga. Iya, beli juga betul. Waktu itu setiket berapa? Waduh, lupa lagi antara 25 apa 30 gitu tuh lupa. Masih murah, guys. Masih murah. Kalau nggak salah ya, gue lupa hijau. Tapi nggak sampai 100 kan? Apanya? Enggak. Iya, sama kayak meet and greet lah. Meet and greet kan 50.000, murah juga. Nah, iya sih. Meet and greet 50.000. Iya, sama. Tapi dilihat-lihat ya, antara and greet dan juga VC, kayaknya worth it-an VC dah. Oh, kalau untuk ngobrol sebenarnya tergantung sih. Kalau seandainya kan mau ngobrol yang di mana langsung ketemu dan lihat ekspresinya meet and greet gitu. Karena balik lagi VC kan bisa pura-pura kan. Karena kita nggak bisa lihat langsung tuh gerak-geriknya dia, karena kan cuma bisa lihat cuma mukanya doang, nggak bisa lihat tuh dia goyang-goyang atau dia getar-getar atau dia ngapain gitu gerakannya gitu sih. Kalau teater pertama kapan? Masih inget ya teater pertama kali? Kalau nggak salah setlistnya dari kata KPD, tapi gue nggak tahu itu kapannya. Tahun Karena berapanya lupa? Iya, karena
Di waktu itu gue OTS. Oh, Waktu itu zaman OTS nggak masuk ke rekap kalau nggak salah. waktu rekap tuh mana? Iya, ke rekap ini sejarah pemilihan di Mekas kan nggak ada. Oh iya sih. Jadi nggak ada. Dulu kan pakai itu ya katanya. Kalau beli tiket teater tuh pakai apa namanya? Mesti pergi ke Indomaret gimana? Kalau itu gue nggak tahu, jujur gue kadang nggak pernah ngikutin. Nggak pernah ngikutin. Belum. Nggak pada. Nggak, maksudnya nggak ngikutin beli di Indomaret karena gue ngapain beli di Indomaret, gue mendingan langsung aja ke sana. Oh, oke. Nah, Tapi gitu. emang dulu ada kayak gitu. Apa? Emang dulu ada kayak gitu. Ada. Yang beli di Indomaret. Ada. Dulu tuh kalau nggak salah ada beberapa kategori ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah tuh kategori pelajar, terus umum, reguler, Penspar, sama kayak itu doang deh. Oh, sama ladies, kalau ladies nggak ada deh. Ladies nggak ada, pelajar, reguler, sama Penspar kalau nggak salah. 3 itu. Sama Indomaret OTS, sama gua ada nggak ya? sama OTS. Oh, kalau sekarang udah nggak ada lah. Sekarang udah nggak ada, udah nggak Siapa kerja. tahu ada bekas-bekas robekan kertas gitu. Enggak, udah nggak kerja sama sekarang. Oke. Yang dirasain karya pertama kali waktu ketemu member langsung nih. Jujur, gue sendiri kan fans juga, nggak pernah nonton off teater. Jadi kayak nggak tahu rasanya, cuma pikir itu mah biasa katanya. Jadi kayak gimana, penasaran gimana rasanya waktu ketemu langsung sama member tuh, apa yang dirasakan sebenarnya. Kalau gua pribadi sebenarnya udah biasa aja sih ya. Maksudnya kayak udah gitu. Kadang pernah selip sama kayak, terus kayak nggak ngangkat HP. Maksudnya kayak udah, nggak, anggap aja dia manusia biasa gitu. Cuma bedanya dia kelebihannya lebih cantik aja gitu, lebih cantik aja gitu. Gitu sih, biasa aja sih, kayak manusia biasa. Kita juga biasa aja, karena gue jujur gue nggak pernah pakai atribut gigit ya gitu, gue nggak pernah ya. Tapi kayak kalau ketemu atau apa, terus kalau seandainya dia nyapa gue, ya udah gue sapa balik, udah gitu aja, sekedar gitu aja. Nggak lebih dari itu, nggak ngerekam, nggak foto, nggak ngajak foto gitu, apalagi tuh nggak banget gitu sih. Menghormati juga ya. Iya betul, menghormati privasinya. Ada rules guys, ada privasi juga member gitu. Oke, untuk tier lagu nih, tier list lagu kan udah, katanya tadi kan membernya posisinya cuma 3. Kita sekalian bikin top 5 aja deh, top 5 member JKT48 yang paling suka ya. Top 5 nih, top 5 dari apa? Top 5 apa? Member yang paling disukai. Yang paling disukai. Ya. Pasti pertama Frenzy. Terus yang kedua Gia. Terus yang ketiga Lily. Terus yang keempat itu Intan. 5. Yang kelima kayaknya gue bakal naruh J-Bima. Gue kenapa nggak naruh member inti ya, mungkin gue jelasin dulu, karena gue nggak begitu ngikutin member inti gitu, jadi gue nggak tahu seberapa banyak member inti gitu. Kelima tadi siapa? Kelima J-Bima, sorry. Siapa? Nggak jelas. J-Bima. Jamie Meskoy. Gua mungkin banyak yang tanya kali ya, kenapa nggak member inti gitu, kenapa nggak yang member lain gitu, karena gua nggak ngikutin gitu. Kenapa nggak Vioni, kenapa nggak yang lain lagi, kenapa nggak kayak apa, karena balik lagi
gue tidak mengikuti member itu gitu. Dan menurut gua mereka udah banyak fansnya gitu, karena gue mau mendukung ya fansnya sedikit gitu. Menurut gue Intan masih sedikit sih, menurut gue Intan masih sedikit, Game 5 masih sedikit lagi. Iya, member baru netes lah. Iya, baru netes gitu. Makanya gue mendingan tapi seperti bilang member junior menguasai stage gak sih sekarang? Soalnya dibilang lihat-lihat ya, tapi di X, di TikTok, di IG, dimanapun itu kayaknya selalu sering di post banget nih, yang di expose banget tuh memang gen-gen baru kayak gen 12, 11 lah, 11, 12, 13 sampai sekarang 14 yang terbaru. Kalau itu gue nggak bisa jawab ya, karena balik lagi ya, sebenarnya ada pasarnya masing-masing gitu. Paham nggak sih? Ada pasarnya masing-masing gitu. Maksudnya walaupun sosial media ini macam-macam ya pasarnya ya. Misalnya kayak di X itu lebih ramai siapa, di TikTok itu yang ramai siapa, di Instagram yang ramai siapa gitu. Jadi nggak bisa mengeneralisir member yang muda itu menguasai domain uang agak redup, itu nggak bisa. Beda pasarnya aja mungkin ya, beda pasarnya aja kalau kata gue. Kalau di IG yang paling kuat siapa, di X siapa gitu. Iya, beda pasar aja. Karena gue yang mengikuti semua sosial media ya, maksudnya karena sambil mendalami semuanya kan, buat prediksi. Pas gue lihat emang beberapa pasar tuh beda-beda gitu. Jadi TikTok itu siapa yang rame, di Instagram siapa yang rame, di X gitu juga sama, kayak gitu kurang lebihnya. Ada nggak, Kak Arif pernah kayak ngerasain nggak apa perubahan yang terjadi sama diri Kak Arif sendiri waktu sebelum mengenal JKT dan setelah mengenal JKT? Apa sih perubahan yang dirasain? Perubahan lebih banyak punya teman aja sih sebenarnya sih, sama lebih banyak mendengar cerita orang siapapun ya, itu sih. Berarti kayak bisa lebih banyak apa ya, koneksi. Betul karena jujur gue sekarang udah di tahap apa ya, udah malas gitu sih sebenarnya. Jadi kayak yang itu cuma karena disuruh sama posting, atau ibarat kata mau ketemu dengan siapa ada gitu doang, maksudnya di event resmi ya. Gitu. Jadi kayak misalkan kayak di PT gitu ya, udah PT aja gitu, karena gue ibarat kata mau apa ya, mau udahan lah bahasa aku, tapi pelan-pelan mungkin setelah Frigi udah create mungkin tuh udah, kalau Frigi create lah. Semoga masih bertahan Frigi ya. Gila, gue VC Frigi guys langsung berubah hidup gue guys, lebih berwarna anjay. Seandainya Frigi nonton ini, seandainya aja, nggak tahu nonton enggaknya ya, tapi seandainya ada nggak sih kata-kata apa yang mau disampaikan ke Frigi? Ya sebenarnya ya adalah kata-kata dia itu. Ini kedengaran nggak sih? Sorry, kedengaran nggak? Misalnya lagi berisik. Kedengaran sih. Oke. Paling kata-kata buat Frigi itu ya semakin banyak belajar, semakin banyak mendengar, terus juga semakin merangkul ya semuanya gitu, mau itu beda generasi atau satu generasi gitu. Terus juga jangan saling menjatuhkan gitu, walaupun beda generasi juga atau satu generasi gitu, karena
Jadilah orang yang lebih apa ya, yang lebih wise lah, yang lebih dipanutin dengan orang-orang itu, karena buat ngerangkul semua orang itu gak mudah gitu sih. Dan yang dimana biar bisa menjadi dewasa itu, gue yakin Rizky udah dewasa gitu sekarang ya, tapi gue pengen dia lebih dewasa, tapi gue nggak mewajibkan dia untuk dewasa dari umurnya gitu sih. Oke. Fritzy udah jadi cici-cici ya. Apa? Fritzy udah jadi cici-cici ya. Betul, jadi dia harus ngerangkul adik-adiknya lah gitu bahasanya. Berkepala dua Fritzy guys. Berkepala dua, punya adik. Udah punya adik. Udah punya penerus, Gen 13, Gen 14. Oke, dengan penyampaian kata-kata tadi berakhir sudah sesi kita. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Terima kasih juga buat Kak Arya Arif udah mau ikut dalam konten ini, sesi ini. Terima kasih banyak Kak Arif. Sama-sama. Wah, kayaknya mungkin cerita Kak Arif bisa jadi kayak sesuatu yang banyak waro. Amin. Aduh. Terima kasih juga buat kalian sekali lagi yang udah nonton video ini. Semoga terhibur ya, karena ya kembali lagi ke visi saya hanya menemani dan juga menghibur, guys. Betul. Oke, mungkin sekian video kali ini. Buat kalian yang pengen ikut juga di sesi Wutalk, kalian bisa isi Google Form yang tertera di kolom deskripsi, guys. Buat kalian yang pengen cerita atau pengen bagi cerita pengalaman juga, atau yang cuma pengen pamer waro, silakan, nggak apa-apa guys ya kan. Oke, mungkin sekian. Sekali lagi nggak bosan buat gue bilang terima kasih buat kalian, karena ini konten pertama dan satu tontonan, satu like dari kalian adalah dorongan buat gue untuk terus berkarya. Terima kasih. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, guys. Bye-bye.